Apa yang akan saya sampaikan ini adalah perjanjian Tuhan bagi semua orang percaya. Bagi siapa? Semua orang yang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus, dia mempunyai hak untuk menerima pleroma. Katakan pleroma. Saudara, pleroma nanti kita akan melihat apa maksudnya. Inilah warisan saudara, warisan saya. Saudara, pleroma itu berarti sesuatu volume konten yang penuh dan mahal. Ya, saudara bisa bayangkan perjanjian baru, janji Tuhan adalah pleroma. Dan saya yakinkan saudara, ini harus menjadi bagian dalam hidup kita. Katakan, bagian saya sampai saya meninggal dunia, sampai masuk ke sorga. Yang percaya, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Itu sebab saudara, mari kita ganti kata kita menjadi saya. 1, 2, pleroma, warisan saya. 1, 2, pleroma, warisan saya. Amin. Para kekasih, marilah kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Coba kalau perjanjian baru ini tidak menuliskan sesuatu yang istimewa ini, saudara, saya dan saudara ini ya hanya berharap masuk sorga saja doang. Ya, tidak ada lagi yang lebih. Tetapi dengan perjanjian yang akan kita baca ini, kita mendapat perjanjian yang istimewa. Sorga yang luar biasa, di dunia yang luar biasa. Katakan, di dunia juga akan luar biasa. Saya pegang janji Tuhan bahwa saya punya warisan ini. Amin. Ya, para kekasih, kita akan baca Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Kita akan baca 1, 2. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Saudara, hebat sekali. Ini adalah doa Paulus. Nanti saya akan mengemukakan Paulus sebagai bapak dari orang percaya. Saudara, perjanjian lama dari kitab Kejadian, bapak Abram itu adalah bapak segala orang percaya. Diulangi lagi dalam surat Ibrani, dalam surat Yakobus, bahwa Abraham adalah bapak orang percaya. Saudara, nah, Paulus adalah bapak sidang jemaat. Dan saya akan menampilkan perkataan daripada Paulus ini sebagai bapak bagi banyak orang. Saudara tahu, lebih dari 10 sidang jemaat yang besar, yang established, yang dia bangun selama dia hidup melayani Tuhan. Ya saudara, itu sebab doanya adalah doa yang luar biasa, penuh dengan khasiat. Sebab apa? Sebab Paulus sudah membayar harganya. Sehingga doa-doa dari Bapak ini, dari gembala sidang ini, adalah doa yang dahsyat. Katakan, saya percaya demikian. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat dalam ayat yang ke-19, dan dapat mengenal kasih itu. Saudara, kasih itu sudah digambarkan, ya saudara, pada ayat yang ke-18, yaitu kasih itu betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Saudara, jadi Paulus sedang berbicara tentang sesuatu kubikel, sesuatu konten, volume, ya, panjang kali lebar kali tinggi. Masih dia tambah kali dalamnya. Saudara, jadi Paulus dia ingin menekankan bahwa kalau dunia ini pada umumnya ada pada 3 dimensi, maka dia berdoa
Dan doanya akan terjadi menjadi 4 dimensi. Panjang kali lebar kali tinggi itu kubik. Dan dia menambah kali dalamnya. Apa maksud dalam? Saudara, dalam ini menunjukkan kepada pengalaman lamanya, kesungguhannya, ketuhuan saya dan saudara kepada Tuhan. Itu pendalamannya. Saudara, kita melihat sejarah fotografi. Kalau saudara minat dan hobi fotografi, saudara akan tahu. Ketika mulai dicetak oleh orang pada abad 19, hitam putih monokrom, saudara. Maka gambar itu adalah gambar 2 dimensi, saudara. Tapi kemudian pada awal abad 20, fotografi mempunyai sesuatu depth, kedalaman. Sehingga gambarnya bisa muncul pada 3 dimensi. Saudara, sekarang bagaimana fotografi? Dengan harga satu kamera yang ratusan juta satu unitnya, orang bisa menggambarkan dan membuat lebih indah dari aslinya. Karena apa? Karena mempunyai kedalaman. Katakan kedalaman. Kedalaman rohani saya melalui pendalaman Alkitab. Pendalaman rohani saya melalui lamanya pengalaman saya di dalam firman Tuhan. Saya kembali pada kamera yang begitu mahal, yang tidak semua fotografer profesional bisa membelinya. Saudara, kenapa dia berani investasi harga kamera dan lensa yang begitu mahal? Mungkin bisa mencapai 1 miliar 1 unit. Dia berani aja. Karena dia akan menghasilkan, dan orang yang dia potret akan takjub sekali. Hasilnya luar biasa. Bukan cuma sangat detail, tapi sangat dalam. Rasul Paulus ingin, pada zaman dulu saudara bisa tahu bahwa ini pada abad pertama Masehi ya. Dia menuliskan, dan dalamnya saudara, dia sudah memberitahu kepada kita bahwa semua anak Tuhan yang digembalakannya adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai hidup 4 dimensi. Katakan 4 dimensi. Saya harus belajar masuk dalam dimensi yang keempat. Saudara, selalu menarik untuk mengulik kata yang keempat. Contoh yang lain, saudara. Sadrah, Mesah, dan Abednego, 3 orang teman daripada Daniel yang ditangkap dan dimasukkan dalam bara api, dapur api. Saudara yang kekasih, raja melempar mereka, Nebukadnezar melempar masuk dalam bara api, dalam dapur api yang dipanasi 7 kali lipat. Berapa kali? 7 kali lipat. Saudara, untung tidak meledak, tidak pecah, dan apinya melontar keluar karena panas sekali. Dia melempar ke sana 3 orang Ibrani. 3 orang anak-anak Tuhan ini yang tidak mau menyembah patungnya. Saudara, tetapi ketika sudah masuk di dalam dapur api yang menyala-nyala, yang dipanasi 7 kali lipat, saudara, justru muncul orang yang keempat. Saudara, dan raja mengatakan, siapakah itu orang yang keempat? Hai prajurit, bukankah engkau memasukkan 3 orang? Kenapa sekarang ada orang yang keempat? Dan orang yang keempat itu aku melihat seperti anak dewa. Dan 3 orang ini, 4 dengan yang baru muncul, tidak ada kesan terbakar sama sekali. Malah berjalan-jalan di dalam dapur api. Membuktikan bahwa mereka itu segar, waras, dan tidak kekurangan apapun. Saudara, selalu Tuhan ingin memberikan pada semua orang yang percaya kepada Dia, yang memegang perjanjiannya, bara api pencobaan semacam apapun yang Anda dan saya hadapi saat ini, di mana engkau sudah masuk dan kecemplung di dalamnya, bukan masalah. Kenapa? Karena Dia menyertai engkau, bersama dengan engkau. Dialah orang yang keempat di tengah-tengah segala bara api yang luar biasa. Jangan Anda ketika mengalami pencobaan
mengalami keadaan yang berat, justru mundur dari Tuhan. Justru berbalik, tidak mau percaya kepadanya. Bayangin kalau Sadrak, Mesakh, dan Abednego tidak teguh kepada firman dan tidak memegang imannya sampai mereka dilempar masuk dalam dapur api tersebut. Bayangin kalau mereka balik. Dan itu yang diharap oleh raja. Stop, jangan kasih masuk dulu. Hai kalian bertiga, dengar. Aku ini mencintai kalian bertiga. Karena 3 orang ini adalah orang-orang kepercayaan raja. Sudah bisa bayangin. Raja pasti kehilangan banget kalau sampai mereka jadi abu. Dalam tempo beberapa detik mereka menjadi abu, sak tulang-tulangnya. Saudara yang kekasih. Jadi raja memberikan kesempatan terakhir kepada mereka untuk melepaskan iman mereka kepada Allah Yehova, dan raja berharap mereka berkata, baik, kami akan menyembah patungmu raja. Itu harapan raja. Jadi terakhir, di stop, jangan kasih masuk dulu. Aku mau tanya yang terakhir. Karena Alkitab mengatakan raja mencintai mereka. Sudah. Tetapi apa jawabnya? Raja, jangan harap kami berubah. Bukan karena api ini kami takut. Tetapi karena kami adalah hamba-hamba Allah yang hidup. Kalau kami harus masuk ke sana, ketahuilah kami tetap tidak akan berubah percaya kepada Allah Yehova kami. Amin. Saudara mau demikian? Ayo yang mengapresiasi 3 orang ini, beri tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Mereka bilang kalau sampai kami mati kebakar dalam pun, jangan harap kami berubah. Ini loh saudara, yang hebatnya, kedalamannya. Bukan cuma panjang kali lebar kali tinggi, tetapi dalamnya, saudara. Dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa saudara akan mendapatkan hasil, konten dan volume yang luar biasa. Katakan, saya merindukannya dalam nama Yesus. Amin. Nah, itu sebab saudara, firman Tuhan saat ini yang saya sampaikan mempunyai 2 aspek yang besar. Ayat 19 bagian A dan ayat 20 bagian B. Saudara, bagian A ayat 19 nanti kita lihat, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Katakan, seluruh kepenuhan Allah adalah pleroma. Saudara, ini yang disebutkan dalam bahasa Greka perjanjian baru dari naskah Alkitab. Saudara, pleroma itu berarti volume yang full. Dan bukan full tapi harganya biasa-biasa atau murahan. Tetapi pleroma hanya khusus volume yang full tetapi yang mahal sekali. Contoh, umpamanya satu wadah bukan isi kelereng tapi isi emas, perhiasan berlian. Saudara, nah itu namanya pleroma. Jadi kalau cuma penuh saja, namanya bukan pleroma. Tetapi kalau penuh dan berharga, maka namanya pleroma. Dalam dimensi lebih besar, kalau sebuah kapal dia mengangkut barang, nah ini kata pleroma banyak dipakai di pelabuhan, ya, untuk kapal-kapal berangkat dari satu negara atau dari satu kota menuju negara lain atau pelabuhan yang lain. Saudara, dalam zaman dulu sudah tertata bagus ya saudara. Manifest keberangkatan dari kapal ini dituliskan apa saja. Bukan cuma orangnya, binatang, ataupun kendaraan yang masuk di sana. Tetapi dituliskan harta benda. Apa sebab? Sebab kapal-kapal zaman dulu banyak yang tenggelam. Supaya kalau tenggelam, tahulah bahwa ini kapal harus dicari. Setidaknya harus ada penyelam-penyelam semampunya untuk mengangkat kembali barang-barang tersebut. Dan banyak penyelam yang unggul dewasa itu meninggal dunia di dalam air karena tidak bisa keluar lagi. Saudara, tetapi manifest ini penting sekali. Nah, kapal yang berisi komoditas yang mahal, maka dinamakan kapal ini, capnya, kodenya pleroma.
Tetapi kalau kapal hanya isinya ternak saja, atau kapas saja, atau isinya cuma gandum saja, tidak boleh dinamakan pleroma. Hanya kapal yang berisi guci-guci yang mahal, keramik-keramik yang mahal, perhiasan, kain-kain sutra dan kain dengan benang emas. Saudara, itu yang boleh dalam manifest dikatakan ini kapal pleroma. Lebih besar lagi, kota. Kalau kota itu isinya campuran, ya ada orang kaya, orang yang sedengan, ada orang miskin, maka ini kota tidak boleh dinamakan pleroma. Hanya kota-kota yang khusus, biar kecil sekalipun, hanya kota satelit, tetapi semua penduduknya harus orang kaya, saudagar, atau pejabat negara, baru boleh dikatakan ini kota pleroma. Jadi saudara sudah tahu ya, kata yang dipakai Rasul Paulus tentang kepenuhan Allah. Aku berdoa supaya engkau dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Kata yang dia pakai adalah pleroma. Bukan cuma berkelimpahan, tetapi yang mahal. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, apa sih maksud tujuan dari firman? Apa maksud tujuan dari Tuhan memberikan sabdanya kepada kita? Tidak lain, hanya supaya saya dan saudara berkelimpahan dan berharga. Amin. Jangan lupa. Jadi sekali lagi, kalau kota itu walaupun kecil tetapi semua orang kaya di situ, maka raja, kaisar dan gubernur akan mengelilingi ini kota dengan angkatan bersenjata mereka. Karena ini kota memberi pajak terbesar, kota ini memberikan income pada negara, dan dijaga, dilindungi luar biasa. Karena ini kota pleroma. Kalau saya dan Anda sudah menerima seluruh kepenuhan Allah yang mahal kontennya dalam hidup kita. Apa konten yang mahal? Firman Tuhan. Katakan, firman Tuhan adalah konten yang mahal, yang membuat saya, menjadikan saya sangat berharga di mata Allah. Amin. Itu saja. Dan jangan khawatir kalau saudara mempunyai konten yang mahal, pleroma dalam hidup saudara. Tuhan mengawal saudara siang dan malam, sehari 24 jam. Saudara akan dikawal sebagai biji mata Tuhan, dan engkau tidak akan dibiarkannya. Masalahnya adalah saya merasa kecil hati dan saya merasa kecewa. Tuhan, kenapa aku kok ngalamin kayak begini? Sepertinya engkau tidak menjagai aku. Saudara, ada dua macam penyebab. Tapi mungkin salah satu penyebab adalah karena saya kurang berharga. Jadi tidak usah dijagai. Ya, kamu biasa. Tidak sesuatu yang pleroma. Coba kalau saudara, coba kalau keluarga saudara, pribadi saudara adalah orang yang penuh dengan konten firman, maka engkau menjadi pleroma dan engkau pasti dijaga sebagai biji mata Tuhan. Ini nanti bagian A dan bagian B ayat yang ke-20. Saudara, kehendak Allah adalah supaya kita menerima jauh lebih banyak. Katakan, jauh lebih banyak. Itu adalah perjanjian bagi orang-orang yang pleroma. Ya, jadi saudara mesti tahu jauh lebih banyak. Saudara berdoa untuk sekian juta, saudara berdoa untuk pekerjaan apa yang saudara anggap aku mampunya ke sini, ya sudah aku terima deh. Berapapun seminggu atau sehari atau sebulan aku terima, kan aku memang mampunya segitu. Wah, itu tidak kena dengan ayat 20. Karena engkau ayat 19 oke, pleroma, maka ayat 20 engkau mendapat yang amazing, yang luar biasa. Tidak jarang anak Tuhan merasa heran, Tuhan, saya tidak pada posisi, saya bukan orang yang pantas menerima. Oh Lord, I'm not deserve for such beautiful and amazing and very amazing things
or income in my life, but you just give to me. Saudara, kita merasa tidak deserve untuk hal itu. Kita bukan orang yang cocok. Oh, harusnya dialah orang cocok. Aku enggak. Aku pendidikan rendah. Aku sudah tua. Atau aku terlalu muda, enggak ada pengalaman. Aku enggak punya modal. Semua katakan, tetapi bila saya pleroma di mata Tuhan, Tuhan akan memberi kepada saya bahkan apa yang tidak cocok buat saya, yaitu yang lebih dari yang saya mohon, luar biasa dalam nama Yesus. Amin. Saudara, inilah dia bagian yang pertama, pleroma, kapal yang bermuatan mahal dan full. Ya saudara, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, ada berapa banyak kepenuhan Allah? Saya tidak tahu. Banyak sekali. Apa yang ditulis dalam Alkitab ini hanya setetes. Kata Yohanes, sebelum dia ke Pulau Patmos sekalipun, dalam Yohanes pasal terakhir, ayat-ayat terakhir, apa yang sudah dituliskan tentang Tuhan Yesus, itu hanya setetes dari samudra. Ada begitu banyak yang belum dituliskan. Itu sebab kalau saudara dan saya membaca kitab Injil dan firman Tuhan ini tentang Tuhan Yesus, kita ini cuma dapat sedikit banget sebenarnya. Ada begitu banyak yang belum ditulis dan yang tidak sempat dituliskan. Tetapi sedikit ini, katakan sedikit ini bagi saya bisa memberi pleroma yang luar biasa dalam nama Yesus. Amin. Saudara melihat ya, itu tangan kecil dari seorang anak digenggam oleh tangan ayahnya. Oke, saudara melihat di situ. Saya perlu menyampaikan satu rahasia firman. Saya tadi sudah katakan Paulus dia seperti ayah bagi jemaat-jemaat. Saudara tahu berapa banyak jemaat? Coba kita hitung. Pertama, jemaat di Roma. Kedua di Korintus. Kemudian di Galatia, kemudian Efesus, Kolose, Tesalonika, kemudian kepada orang-orang di Ibrani. Ya saudara. Dan ada kota-kota yang tidak dikirimi surat, yang saya sebutnya yang dikirimi surat. Ya saudara. Nah, itu adalah jemaat-jemaat dia. Dan dia menjadi bapaknya. Hebat ini orang tua. Dari muda dia bertobat sampai tua dia melayani tanpa pensiun. Saudara, sampai tiba waktunya dia mengalami satu siksaan dan dia dibunuh dan dia masuk dalam kerajaan Bapa. Tapi dia meninggalkan anak-anak yang menerima warisan. Warisannya biasa atau istimewa. Kalau istimewa namanya apa? Pleroma. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Baiklah, kita akan membaca lebih dahulu dalam 1 Korintus 4 ayat 14 dan ayat 15. Kita akan baca 1 Korintus pasal yang keempat ayat 14 dan ayat yang ke-15. 1, 2. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai berapa? Beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Amin. Sekali lagi, saya berani bicara tentang warisan. Saya harus menempatkan ada seorang bapak di atas saya. Dan saya sebagai anak. Jadi pelajaran ini penting sekali.
Rasul Paulus berkata, kamu boleh mempunyai beribu-ribu, nggak mungkin ya. Seorang mempunyai ribuan guru, nggak mungkin kan? Ya, seolah-olah dia menjelaskan, yang ngajari kamu boleh banyak. Dosen, teolog, yang ngajari kamu boleh penginjil, gembala sidang, tidak gembala sidang, penginjil, pengkhotbah, guru Alkitab, teolog, banyak. Kamu boleh mempunyai ribuan guru, tapi kamu cuma punya satu gembala. Kamu cuma punya satu bapak. Saudara. Jadi begitu banyak kehancuran dalam rumah-rumah tangga Kristen dan juga di dalam usaha mata pencaharian anak-anak Tuhan karena mereka tidak punya bapak dari mana dapat warisan. Nak, kamu nangis minta berkat, kamu nangis minta berkat yang gede. Kiriman-kiriman dari sorga. Tapi kamu itu tidak punya bapak. Kamu cuma punya gereja. Tapi kamu tidak punya bapak. Jadi ini pelajaran penting sekali para kekasih. Kalau Anda tidak kunjung nyadar bahwa engkau di dalam gereja, di dalam berjemaat engkau membutuhkan seorang bapak. Rasul Paulus berkata kamu boleh mempunyai ribuan pendidik. Tapi kamu tidak punya banyak bapak. Akulah bapakmu. Di dalam Injil. Aku bapakmu. Wah, saya mikir tidak malu apa dia. Ya terlalu keakuan rasanya, terlalu egois bilang demikian. Aku sentris. Saudara, tidak. Dia sedang menyampaikan kebenaran Allah. Jadi tidak heran di gereja-gereja, jemaat-jemaat tidak punya warisan. Saudara. Kenapa? Karena mereka punya gereja, mereka punya gembala, tapi mereka tidak menganggap gembalanya sebagai bapak mereka. Serius ini. Ini serius. Jadi sebelum dunia ini berakhir, sebelum kita meninggalkan dunia, engkau harus punya seorang bapak di dalam Injil. Engkau boleh mendengar khotbah dari manapun saja. Rasul Paulus berkata, ada beribu-ribu pendidik rohani, tetapi ya sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Lalu dia berkata, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi saudara berbicara tentang warisan saudara. Saudara harus bertanya, aku punya bapak enggak? Aku harus punya seorang bapak yang menaikkan syafaat, yang memintakan berkat, yang menjagai dari COVID-19, menjagai dari orang-orang jahat, menjagai dari kehancuran, kebangkrutan, yang menjagai aku sebagai biji mata Tuhan. Saya tidak sedang berbicara tentang saya. Saya sudah dianggap oleh banyak orang menjadi bapak. Ibu gembala sebagai ibu, banyak orang menganggap demikian. Saudara. Tetapi secara rohani, ini penting sekali. Kenapa? Rasul Paulus bukan begitu gegabah. Dia orang sangat intelek. Kalau saudara tahu, Rasul Paulus itu orang sangat intelek. Dia bukan orang lulusan sembarangan. Dia punya gelar, kalau sekarang jenjang akademis, dia adalah gelarnya paling top, profesor, doktor. Itu Paulus. Dia adalah murid dari Gamaliel, Profesor Gamaliel. Dia murid kesayangannya. Karena dia murid yang sangat menonjol intelektualitasnya. Saudara yang kekasih, jadi Rasul Paulus bukan orang sembarangan, sembrono aja dia. Kayak kebanyakan kita orang. Oh, dia orang sangat intelek. Apa yang keluar dari mulutnya atas pimpinan Roh Kudus, dan dia sudah memikirkannya. Maka itu kalau dia bilang, aku bukan cuma ingin supaya kamu jadi anakku, kerepotan aku kalau banyak-banyak. Tetapi aku terpaksa, kalau kamu mau dapat warisan, kamu harus punya bapak. Supaya kamu itu dapat dari sorga, bapak di sorga, melalui bapakmu dalam rohani, kamu mendapat warisan dari Allah Bapa.